Atas kericuhan yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari 2025 lalu, Rasman Arif Nasution dan juga tim kuasa hukumnya, termasuk Firdaus Oiwobo, akhirnya memberikan sederet poin klarifikasi atas itu semua. Ia setelah mendapat banyak kecaman lantaran diduga telah melecehkan pengadilan, Rasman dan Firdaus mengungkapkan alasannya terkait sikap-sikap yang kini tengah menjadi sorotan di masyarakat. Untuk mengetahui itu semua, maka inilah 5 poin klarifikasi Rasman dan Firdaus Oiwobo yang mendapatkan kecaman usai buat sidang ricuh. Versi Cumi Top 5. Sebelum aksi kericuhan terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari 2025 lalu, Rasman Arif Nasution yang menjadi terdakwa atas kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris diketahui meminta majelis hakim untuk menggelar sidang secara terbuka. Namun majelis hakim tidak mengabulkan permintaan tersebut dan tetap memutuskan akan menggelar sidang secara tertutup karena mengikuti aturan undang-undang yang berlaku. Atas keputusan tersebut, Rasman diketahui mengamuk dan terlihat tidak dapat membendung lagi emosinya. Berdasarkan klarifikasinya, Rasman menyatakan dirinya memiliki alasan mengapa ia tidak dapat mengontrol emosinya itu. Menurut Rasman, sidang tersebut seharusnya digelar secara terbuka, lantaran ia merasa tidak ada unsur tak senonoh yang akan ditampilkan dalam sidang tersebut. Lantas, seperti apa klarifikasi lengkap Rasman Arif Nasution? Tidak ada di situ video porno. Kami hanya mau buktikan benar tidak iklim hakim mengaku ke saya pelecehan. Benar tidak ada chattingan Hotman. Ingat ya, kok hakimnya sempit cara berpikirnya. Yang disebut pelecehan seksual itu ada 2. Verbal, non-verbal. Gitu loh, Mas? Ya, betul. Masa sih Anda tidak mengerti? Verbal, non-verbal apa? Ya. Jadi ini bukan anak di bawah umur. Buntut tidak dikabulkannya permintaan terkait sidang terbuka itu, Rasman mengaku merasa kecewa dengan majelis hakim. Ternyata alasan tersebutlah yang akhirnya membuat Rasman bernada tinggi di hadapan hakim yang mulia. Rasman menambahkan jika dirinya tidak berniat sengaja melakukan hal tersebut. Hal itu dilakukan olehnya karena ia merasa telah berada di posisi yang tertekan oleh suasana. Jadi, bayangin ya, kami ini penegak hukum. Kami ini sejajar. Hanya bedanya mereka pemutus. Tapi mereka nggak bisa memutus perkara kalau nggak ada kuasa hukum yang mendampingi klien. Si pelaku. Terus nggak ada JPU yang bacain. Hanya memutus taruhlah di atas dia. Nah kalau perilakunya menzolimi, kira-kira kalau kalian berada di posisi saya, bagaimana? Terus dipersalahkan. Yuk loncat ke meja. Dia refleks. Terus saya teriak-teriak sampai bilang sadar. Ambil aspek psikologisnya. Hari ini semua mata terbuka. Itu tadi kata Rahmat, benar itu. Hakim mengerti hukum, melaporkan, dia yang jidangkan. Ya sama dengan saya berantem sama orang, saya tangkap, saya penjara, pasti. Tapi saya takut tidak. Kalau ini demi perubahan, ayo sama-sama, oke? Aksi kericuhan yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu diketahui menjadi sorotan ketika Rasman menghampiri dan mengamuk di hadapan Hotman Paris. Namun berdasarkan klarifikasinya, menurut Rasman tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Lantaran merasa dihina oleh Hotman Paris, Rasman pun akhirnya bertindak demikian terhadap lawan dalam sidangnya itu. Saya Rasman Arif Nasution, orang kampung yang dihina-hina oleh si Hotman, yang direndah-rendahkan oleh si Hotman. Saya memang orang miskin Hotman. Kau boleh kau bilang kau kaya, tapi di mata saya kau bukan siapa-siapa. Kalau kau merasa kau hebat, kalau kau merasa kau benar, kau bicara di media, punya data, punya fakta, punya rekaman tentang perilaku saya. Kenapa kau tidak meminta agar sidang itu terbuka untuk umum supaya kita buka-bukaan? Karena secara logika hukum, orang yang sehat, yang senantiasa, yang takut berhadapan dengan korban ketika diperiksa adalah terdakwa. Ini saya yang nantang terbuka,
kok kau malah sepertinya tidak dukung untuk terbuka. Saya sebagai terdakwa minta ke yang majelis hakim untuk dibuka, tapi kok malah hakim mengatakan tertutup. Ada apa? Pertanyaannya, kenapa Anda tidak patuh kepada hakim? Aksi Firdaus Oyuwobo naik ke meja di dalam Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga diketahui menjadi sorotan dan menuai banyak kecaman. Namun berdasarkan klarifikasinya, Firdaus Oyuwobo merasa sikapnya itu adalah hal yang spontan, alias tidak sengaja ingin ia lakukan. Firdaus Oyuwobo menambahkan ia hanya berniat untuk memberikan pembelaan terhadap kliennya. Dalam hal ini adalah Rasman yang saat itu tengah berada di puncak emosi. Jadi hari ini adalah hari bersejarah, di mana secara tidak sengaja dan spontan saya tiba-tiba sudah ada di atas meja. Demi Allah, demi Rasulullah, wallahi, entah karena saya gelap mata, entah karena saya terlalu berlebihan ingin membela klien saya berdasarkan kuasa, sehingga saya tidak memperhatikan lagi bagaimana cara saya naik ke atas meja. Makanya saya meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk membuka CCTV. Karena itu masih menjadi pertanyaan saya. Kenapa saya bisa jadi di atas meja? Demi Allah, demi Rasulullah, kafir saya. Betul. Saya akan menjadi orang kafir, sekafir-kafirnya kalau saya bohong. Ya. Walaupun basic saya di bela diri. Saya taekwondo, boxer, dan pencak silat. Tapi saya nggak tahu cara saya naik bagaimana. Karena itu posisi sempit. Di belakang meja, di belakang kursi, di sananya pengacara semua. Ini yang menjadi pertanyaan saya, mengagitasi pikiran saya. Buntut aksi kericuhan di dalam sidang antara Rasman dan Hotman Paris, diketahui Rasman mendapat banyak kecaman dan juga banyak menerima laporan lantaran diduga telah melecehkan pengadilan. Namun dalam pernyataannya, Rasman merasa jika tidak ada unsur pidana atas sikapnya itu. Ya, karena merasa tidak mengandung unsur pidana, Rasman pun berani menantang untuk siapapun melaporkannya. Lantas, seperti apa pandangan Rasman terkait itu semua? Jadi 3 pasal yang dilaporkan kepada kami, satu pun tidak masuk unsurnya. Dan ini pasalnya, setahun setengah, 3 minggu. Jangan sampai ada kesan dipaksakan lagi. Dan ingat, contempt of court belum diatur. Tadi apa kata Pak Gayus di tadi? Pak Gayus itu kan membilangkan contempt of court itu terbagi 2, ada sipil, adapun kriminal, dan tidak masuk unsur kriminal sama sekali. Jadi tidak ada unsur pidana di situ. Jadi sangat disayangkan. Pak Gayus Lumbun sangat menyayangkan. Dilaporkan. Iya, sangat dilaporkan ke pihak kepolisian. Sangat gegabah. Itu baru Prof. Gayus Lumbun, saya tahu, kita sering narsum bersama dia. Pikiran saya sudah sangat-sangat tertekan. Nah, karena itu kalian mau lapor. Nanti kami minta Prof. Gayus menjadi saksi.